Hari ini ambil keputusan merenungkan dirimu, Anda siapa, kami siapa, dan tentukan semua pilihan. Apakah mau menjadi budak dengan pemerintah kolonial Indonesia terus sampai tua, sampai mati? Ataukah kita perlu bebaskan negeri kami supaya generasi kami tidak hidup menderita lagi di bawah penjajahan oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia? Itu pertama, himbauan. Yang kedua, seruan dari kami manajemen Markas Pusat Komnas PNPP bahwa mulai hari ini semua orang Papua sadar, entah ke gubernur, ke kepala bagian, ke kabak, ke segala macam, kepala desa rakyat Papua sadar bahwa kami adalah monyet yang Indonesia stigmakan kepada kami. Jadi bagaimana kita masih dibilang monyet, dibilang bodoh, miskin dari Jakarta, diskriminasi, di atas diskriminasi dari tahun ke tahun, lalu kita tunduk terus kepada penjaya. Nah, kita ini bukan manusia. Manusia itu kan ada punya perasaan, ada punya mata, ada punya telinga, lihat, dan kenapa, mengapa, begitu. Oleh karena itu kami harap bangkit dan segera bersatu untuk kami akan lawan. Gubernur dan kepala desa sampai kepala desa kamu harus bicara dalam pertemuan. Kamu harus lakukan diskusi-diskusi. Bagaimana semua kembalikan Garuda itu yang kau pakai di dada itu kembalikan ke Jakarta. Kami semua bilang kita mau merdeka. Sebab kau mau sekolah kah, mahasiswa kah, semua kembali ke kampung. Sekolah ke apa tuh merdeka, kita kirim kita pulang negara. Kau jumlah berapa? Jumlah Papua hanya 3 juta, 2 juta. Itu kecil itu. Kita negara punya uang, kekayaan banyak. Kami akan kirim anak kami sekolah di Amerika, di Australia, di Eropa, di mana saja. Kita kirim duta-duta besar di negara-negara di dunia. Di sana aman. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia terus mengklaim bahwa mereka memiliki komitmen tinggi untuk memajukan Papua. Infrastruktur dibangun, pendidikan ditingkatkan, ekonomi diperbaiki, semua ini disebut sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dalam beberapa dekade terakhir, Papua menjadi fokus pembangunan, baik dalam transportasi, kesehatan, maupun konektivitas digital. Tetapi pembangunan ini tidak lepas dari tantangan besar, termasuk perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terus berusaha menghambat upaya ini. OPM melalui Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, menegaskan bahwa mereka tidak membutuhkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mereka yakin bahwa Papua mampu membangun infrastrukturnya sendiri jika berhasil merdeka. Sikap ini bukan hanya sekadar retorika, tetapi diwujudkan dalam berbagai tindakan nyata yang seringkali mengganggu stabilitas dan pembangunan. Salah satu contohnya adalah pembakaran sekolah di distrik Okbab, yang tidak hanya menghambat pembangunan fisik, tetapi juga mencederai hak dasar anak-anak Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Aksi anarkis seperti ini menjadi tantangan terbesar dalam mempercepat pembangunan Papua. Pekerja proyek, fasilitas umum, dan aparat keamanan seringkali menjadi target serangan. Hal ini menciptakan rasa tidak aman yang meluas di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis aktivitas kelompok bersenjata tersebut. Namun pemerintah tetap melanjutkan pembangunan. Proyek-proyek strategis seperti jalan Trans Papua, jembatan, bandara, hingga pembangkit listrik tetap berjalan agar masyarakat Papua dapat merasakan manfaat nyata dari keberadaan negara. Ketua Komisi I DPR RI, Meutia Hafid, menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik Papua. Menurutnya, pembangunan fisik saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan mendasar di Papua. Diperlukan dialog yang melibatkan semua pihak, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini bersikap kritis terhadap pemerintah. Ia juga mengapresiasi berbagai program pembangunan yang telah dilakukan, termasuk pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. Program strategis seperti Papua Terang menjadi bukti nyata dari keberlanjutan pembangunan di Papua. Program ini dijalankan oleh prajurit TNI bersama masyarakat lokal untuk menyediakan penerangan di wilayah-wilayah terpencil seperti Distrik Yigi, Kabupaten Duga. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi simbol bahwa pembangunan tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai hambatan. Selain infrastruktur dasar,
Pemerintah juga berupaya memastikan kesiapan Papua dalam menghadapi berbagai tantangan lain, termasuk bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, telah membangun gudang logistik di Papua Tengah untuk mengantisipasi kelaparan akibat cuaca ekstrem. Namun, bahkan upaya ini pun sempat menghadapi konflik horizontal yang dipicu oleh provokasi kelompok separatis. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program ini demi melindungi masyarakat dari ancaman yang lebih besar. Percepatan pembangunan di Papua juga terlihat dalam berbagai indikator lain, seperti meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Beberapa wilayah terpencil kini memiliki akses ke layanan kesehatan dasar. Program pendidikan vokasi mulai diperkenalkan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda Papua. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan masyarakat Papua yang lebih mandiri secara ekonomi. Namun hambatan sebab pada, serangan terhadap pekerja proyek dan fasilitas publik menciptakan ketakutan serta memperlambat laju pembangunan. Dalam beberapa kasus, pemerintah bahkan harus mengerahkan aparat keamanan untuk melindungi proyek-proyek strategis. Ini mencerminkan kompleksitas situasi di Papua, di mana pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan. Meskipun demikian, hasil pembangunan mulai terlihat. Jalan Trans Papua telah membuka akses yang sebelumnya terisolasi, memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien. Program digitalisasi juga mulai diperkenalkan untuk menghubungkan Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Proyek Palaparing Timur, misalnya, telah berhasil menyediakan akses internet di berbagai wilayah terpencil, membuka peluang baru bagi masyarakat Papua untuk berkembang di era digital. Keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Beasiswa Afirmasi Papua telah memberikan peluang bagi ribuan pelajar Papua untuk belajar di universitas ternama, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan akses pendidikan yang lebih baik, diharapkan generasi muda Papua mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah mereka sendiri, menciptakan siklus kemandirian yang berkelanjutan. Selain pendidikan, sektor ekonomi lokal juga menjadi perhatian utama. Berbagai lembaga swasta mulai mengembangkan potensi ekonomi berbasis komunitas di Papua, seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan khas Papua. Misalnya, pengembangan sagu sebagai produk unggulan kini mendapat perhatian lebih melalui program-program hilirisasi. Dengan memberikan pelatihan dan akses pasar, masyarakat Papua mulai diberdayakan untuk menghasilkan produk-produk lokal yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Namun, keberhasilan pembangunan Papua membutuhkan konsistensi, sinergi, dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Konflik dan perlawanan dari OPM dan KKB menunjukkan bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup. Diperlukan strategi yang holistik, menggabungkan dialog, pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, dan pemberdayaan komunitas lokal. Dengan demikian, Papua tidak hanya menjadi wilayah yang maju secara infrastruktur,